Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Shalom saudara-saudara, ajaran ketaatan kita bersumber dari ketaatan Tuhan Yesus. Ketaatan sebagai seorang anak kepada Bapaknya. Alkitab mencatatnya begini saudara dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebelum lebih jauh kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai seri makna baptisan ini, mari kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami menyadari benar bahwa ketaatan kami bukanlah ketaatan yang sesungguhnya, sebab masih dipenuhi oleh keinginan daging kami. Namun kami menyediakan diri kami untuk menerima ketaatan Kristus, agar ketaatan kami mengalami transformasi daripadamu. Hari ini kami akan belajar mengenai ketaatan itu Tuhan. Mohon Roh Kudus menumbuhkan benih Injil dalam hati kami, sebab hanya firman-Mu lah yang dapat mengubahkan hati kami yang keras melalui karya Roh Kudus. Di dalam nama penebus kami yang hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Sabda Allah berkata demikian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 36 sampai 42. Demikian sabda Allah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu juga. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berbahagialah saudara-saudara yang memperhatikan dengan seksama setiap perkataan-perkataan firman Allah dan menyediakan diri untuk menyelidiki, sehingga saudara mengalami transformasi dari Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, ketaatan itu ada dua macam. Taat karena takut dihukum dan taat karena mengasihi.
Taat karena takut dihukum digambarkan dengan ketaatan seorang budak atau anak kecil yang belum akil balik. Sedangkan ketaatan karena mengasihi dicontohkan dengan sempurna oleh manusia Yesus Kristus. Sekalipun harus menderita, dia memilih untuk tetap taat kepada kehendak Bapaknya. Kita diajarkan taat seperti taatnya Tuhan Yesus. Makanya kita percaya solus Kristus. Seperti apapun ketaatan kita kepada Allah, mari kita menyediakan diri untuk berjalan bersama-sama di bawah pimpinan Roh Kudus menuju ketaatan Kristus. Setia sampai mati. Jangan setia di tengah jalan saja. Setialah sampai mati. Saudara-saudara, pada saat saudara dibaptiskan atau disidi, maka saudara harus paham bahwa baptisan itu punya 4 arti. Arti ini harus melekat pada hati saudara dan akhirnya saudara akan melaksanakannya. Sebab baptisan itu sendiri dimulai dari perintah Tuhan Yesus yang berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara, kita harus paham baptisan itu punya arti yang pertama tanda pertobatan, yang kedua tanda percaya, yang ketiga tanda ketaatan, yang keempat tanda kesaksian. Hari ini kita sampai pada tanda yang ketiga, yaitu tanda ketaatan. Dan ketaatan kita itu berfokus pada ketaatan Tuhan Yesus, bukan pada yang lain. Camkanlah itu baik-baik. Patron teladan kita taat itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita mulai dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 42 tadi, yaitu pada saat jemaat mula-mula sudah dibaptiskan, mereka dicatat begini, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mestinya kalian membaca dan memperhatikan firman ini sebelum dibaptis. Mestinya demikian, harapannya demikian. Mengapa saudara? Memang tidak semua sih, tapi kebanyakan setelah baptis, setelah sidi itu seperti orang yang lulus sekolah. Jadi tidak mau belajar lagi. Belajarnya itu karena akan baptis saja. Belajarnya itu karena akan sidi saja. Itu pun kebanyakan ajarannya banyak yang lupa. Bahkan tidak usah tunggu tahunan. Besoknya ditanyakan sudah lupa. Pola pikir dan sikap seperti ini saudara yang menyebabkan banyak orang-orang Kristen nyaris mandek pertumbuhannya. Bahkan tidak bertumbuh sama sekali. Karena dia tidak mengenal apa yang Tuhan mau katakan. Dia tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Karena mandek belajar, mandek bertumbuh. Orang yang berhenti belajar firman, maka tidak akan pernah mengerti tentang ketaatan. Walaupun taatnya itu bukan berasal dari ajaran Tuhan. Jadi perhatikanlah bagaimana jemaat mula-mula setelah dibaptis. Mereka melanjutkan belajar firman Tuhan dan ditulis dengan kalimat begini saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Semoga saja kalian yang mendengar firman hari ini tidak berlambat-lambat untuk segera memulai langkah ketaatan, yaitu bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Saudara-saudara, contoh ketaatan yang bukan ajaran Kristus. Contohnya begini saudara, ada seorang jemaat yang berpuasa dan berdoa. Ia lakukan dengan disiplin dan ketat. Seminggu 2 kali saudara, dia selalu berpuasa, dia juga berdoa. Lalu saya coba tanya kepada dia begini, apa tujuanmu kamu berpuasa dan berdoa seketat itu? Tahu saudara jawabannya? Dia menjawab begini, agar dosa-dosa saya diampuni, agar saya diberi kebahagiaan dalam hidup. Loh saudara,
Memang puasa, memang doa. Tapi kan salah, ajarannya bukan di situ. Ajaran berdoa dan berpuasa seperti itu kan bukan dari Alkitab. Itu sebabnya setelah baptis mandek, enggak belajar. Makanya enggak ngerti apa yang Tuhan mau. Karena banyaknya yang merasa taat, tapi ketaatannya tidak bersumber pada ajaran Alkitab. Baptisan sendiri sebenarnya adalah menaati perintah Kristus, saudara. Dan perintah itu dicatat dalam Matius 28. Tetapi banyak juga yang tidak tahu kalau baptisan itu salah satu tanda ketaatan. Ada beberapa orang yang salah memahami soal baptisan. Kesalahpahaman itu dimulai dari ketidaksediaan untuk belajar firman. Ada yang mengira baptisan itu tiket ke sorga, sehingga dengan segala cara termasuk cara-cara promosi yang salah, bahkan ada yang sengaja menjebak loh saudara, agar orang tuanya atau keluarganya dibaptiskan. Ya seperti itulah, setelah dibaptis bukan hanya tidak belajar firman, tapi mereka tidak taat kepada Kristus Tuhannya. Pernah dulu saudara, seorang datang dan bercerita dengan bangganya kalau orang tuanya sudah dibaptis. Ya, lo sedengar saja. Tapi ternyata orang tuanya itu marah sekali. Dia cerita kalau dia marah sekali sama orang Kristen. Kaget loh, kenapa marah sama orang Kristen? Dia bercerita dia dijebak untuk dibaptis. Yaitu ketika renang bersama dengan cucu-cucunya, tahu-tahu ada pendeta yang muncul di depannya ketika dia baru selesai nyelam. Langsung dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Dan didorong kepalanya masuk kembali ke kolam sampai dia gelagapan. Dia marah sekali. Saudara, saya tidak ingin kalian tidak mengerti soal baptisan. Karena itu, perhatikanlah baik-baik. Patron ketaatan kita adalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus, bukan yang lain. Sebenarnya dalam Alkitab itu ada dua macam ketaatan. Yang pertama ketaatan sebagai hamba atau sebagai budak. Yang kedua ketaatan sebagai anak yang mengasihi bapaknya. Kita semua yang sedang belajar taat berasal dari ketaatan seorang budak. Kita semua yang sudah taat, taatnya itu seperti seorang hamba. Taatnya itu karena takut. Takut dihukum, takut tidak diberkati, takut tidak berhasil, takut tidak bahagia. Kita seperti itu. Taat seperti itu adalah lumrah sebab timbul dari pengertian manusia yang sudah tercemar dari dosa. Namun Allah dengan firman-Nya hendak membawa kita berubah menjadi manusia baru. Dari ketaatan yang lama menjadi ketaatan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Ketaatan karena kasih akan Bapa itu melegakan. Ketaatan karena kasih kepada Bapa itu tidak berat, malah menyenangkan dan memerdekakan. Orang yang percaya pasti taat. Orang yang tidak mau taat adalah orang yang tidak percaya. Ajaran firman-Nya seperti itu saudara. Contohnya pada saat saudara akan menerima baptisan. Ini contoh saudara. Saudara pasti ditanya mengenai tekad dan janji. Nah ini yang kita mau bahas. Saudara, tekad janji itu sumpah. Sumpah di hadapan Tuhan dan sumpah di hadapan jemaatnya. Saudara bersumpah berarti menjadikan Tuhan saksi. Dan kalau saudara sumpahnya dilanggar, berarti saudara memberi kesempatan dan memberi waktu untuk Tuhan menghukum saudara loh. Dan melalui renungan ini, mari coba kita ingat kembali sumpah janji yang saudara sudah ikrarkan, yang saudara sudah ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama untuk menolong saudara berikrar, bersumpah atau berjanji. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi dan segala isinya, dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Itu pertanyaan yang pertama saudara. Maka saudara akan diajari untuk menjawab, ya saya percaya. Jawaban saudara itu adalah sebuah janji yang sama dengan sumpah. Sebab saudara telah memanggil Allah sebagai saksinya. Demikian juga di depan jemaat Tuhan. Karena itu tidak bisa, baptisan itu online, simbolis tidak bisa, saudara harus di depan jemaat. Nah yang mewakili jemaat itu kan majelis. Nah saudara,
Pertanyaan, apakah percaya saudara itu dilanjutkan dengan ketaatan? Misalnya bagian yang saya ambil saudara ya, percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saudara kan tadi menjawab iya. Alkitab itu wahyu Allah yang berotoritas penuh dalam hidup saudara. Apakah saudara telah menaatinya karena mengasihi Allah? Apakah saudara membaca dan menyelidiki dengan seksama sehingga apa yang saudara baca itu saudara pahami, saudara mengerti, dan saudara mengalami perubahan dalam sudut pandang saudara? Ini baru soal percaya Alkitab sebagai firman Allah saudara. Belum lagi soal Allah Tritunggal. Kalau ditanya, kamu taat Yesus atau taat Allah sih? Bisa-bisa saudara menjawab dengan gelagapan. Atau cara yang paling gampang sekarang, dicuekin, tidak dijawab. Loh saudara, padahal kita sudah disumpah, sudah janji, sudah bersumpah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mengapa? Karena nggak paham soal apa yang dipercayai. Tidak belajar setelah dibaptis. Pertanyaan yang kedua saudara, pertanyaannya begini. Apakah saudara-saudara percaya bahwa saudara-saudara dari mulanya adalah orang-orang berdosa? Bahwa saudara-saudara berdosa dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, sehingga dosa telah membuat saudara menderita, dan saudara benar-benar bertobat, menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saudara, yang melaluinya saudara-saudara memperoleh pengampunan dosa? Itu pertanyaan yang kedua. Saudara pasti akan menjawab, ya saya percaya. Saudara mengucapkan karena percaya bahwa saudara telah menerima pengampunan dosa. Tahukah saudara, jika saudara telah mendapatkan pengampunan itu, maka saudara juga harus mengampuni satu dengan yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni saudara. Apakah saudara tahu? Semoga saudara menjawab tahu. Pertanyaannya, mengapa begitu susah mengampuni saudara sendiri, yang membuatmu sakit hati, yang membuatmu menderita, yang membuatmu kecewa? Mengapa sangat sulit? Padahal sudah tahu Allah sudah mengampuni sempurna. Apakah saudara akan tetap mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni saudara? Walaupun saudara disakiti, walaupun saudara dibuat susah, walaupun saudara dihina, dan lain-lain. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketaatan itu bukan hanya menjalankan apa yang harus dijalankan, tetapi ketaatan itu sampai pada perubahan hati. Jika hari ini gagal mengampuni, jangan dibiarkan, jangan maklum, jangan saudara. Harus ada usaha dan perjuangan sampai dapat mengampuni, sebab pengampunan Allah atas diri kita sempurna. Pertanyaan yang ketiga saudara, pertanyaan ketiga berbunyi demikian. Apakah saudara-saudara bersedia dengan segenap hati hidup secara Kristen, dengan menguduskan hari Tuhan dan berbakti kepadanya, membaca dan merenungkan Alkitab, berdoa dan menerima perjamuan kudus, dan dalam segala keadaan tetap percaya kepada Kristus? Itu pertanyaan ketiga. Saudara akan menjawab, ya saya percaya. Seumpama saudara menjawab tidak, maka baptisan pada hari itu akan ditunda atau dibatalkan. Karena itu setiap orang yang akan dibaptiskan sudah diajari dulu, katekisasi dulu, sudah diberitahu, sudah diperlengkapi, sehingga pada saat upacara baptisan dilakukan, saudara-saudara telah memahami dengan baik dan benar. Pertanyaannya saudara, apakah saudara memenuhi janji itu, menaati janji saudara di hadapan Tuhan dan gerejanya? Seharusnya iya ya saudara. Contoh salah satunya, hidup secara Kristen dengan menguduskan hari Tuhan dan berbakti kepadanya. Sudahkah saudara taat? Saudara, siapa yang tahu? Apalagi ibadahnya online begini. Yang namanya kebaktian itu kan sama-sama pada jam yang sama. Ternyata banyak yang ngaku kebaktian, tapi jamnya diatur sendiri-sendiri. Perilaku ini kan menunjukkan bukan taat. Bukan taat karena mengasihi. Semoga saja kalian yang sudah dibaptis dan yang akan dibaptis menyadari benar betapa banyaknya janji-janji saudara yang saudara sendiri luput untuk menaatinya, dan jangan dianggap enteng. Pertanyaan yang keempat berbunyi begini saudara, apakah saudara-saudara bersedia untuk setia kepada Tuhan
melalui gerejanya dengan berbakti, persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dengan segenap hati berdoa untuk mendukung segala aktivitas dan kemajuan gereja, saudara pasti menjawabnya, "Ya, saya bersedia." Tapi sekarang mari cobalah untuk jujur. Seberapa taat saudara pada sumpah saudara sendiri? Padahal di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya loh. Soal persembahan, dengan segenap hati berdoa, soal pelayanan, mendukung segala aktivitas dan kemajuan gereja, itu janji saudara loh. Sudahkah saudara mengerjakan dengan rela dan gembira? Terlalu banyak orang yang hanya menginginkan sertifikat atau kartu baptisan saja, tapi tanpa roh. Jadi ya hanya selembar surat anggota saja, tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Padahal sekarang ini semua sudah canggih. Pelayanan dapat dikerjakan tanpa batas dan jarak. Persembahan bisa ditransfer, berdoa apalagi lintas ruang dan waktu, mendukung kemajuan gereja bisa dilakukan di mana saja. Apalagi kendalanya? Jawabannya satu, belum benar-benar percaya. Jadi belum benar-benar taat. Semoga saudara dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus dan mengalami transformasi ketaatan. Ada orang yang benar-benar cuek, acuh tak acuh dengan perkara-perkara rohani, padahal sudah dibaptis atau disidik. Orang seperti ini tidak takut akan Tuhan, tidak pernah menghormati Tuhannya. Ada orang yang taatnya itu karena diperintah, disuruh, dan tidak keluar dari hati ketaatannya. Taat pelayanan memang, tapi karena disuruh. Taat persembahan karena diberi. Taat berdoa karena nggak enak dilihat orang kalau tidak berdoa. Ketaatan seperti itu kan ketaatan anak-anak yang belum akil balik. Dan anak-anak yang belum akil balik itu kan sama dengan budak yang harus disuruh-suruh, diperintah-perintah. Belum timbul kesadaran sendiri. Sementara ketaatan seorang budak itu taatnya pol sekali. Tapi persoalannya yang di hatinya salah. Karena apa? Takut dihukum, takut mati. Sedangkan kita, saudara, Tuhan mengajarkan ketaatan seperti Tuhan. Seperti seorang anak yang mengasihi bapaknya. Bahkan taat sampai mati demi ketaatannya itu. Bukan karena takut mati. Demi taat, nyawa pun diserahkannya. Ketaatan seperti inilah adalah benih yang hidup. Benih yang akan terus tumbuh di mana dia ditaburkan. Ketaatan yang sejati. Semoga saudara-saudara sampai pada ketaatan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, berkenanlah atas kami sekalian pada hari ini. Berikan kami ketaatan Kristus supaya kami hidup dan menyenangkan-Mu. Tolonglah kami gereja-Mu agar kami terus-menerus diperbarui di dalam Engkau. Dan sekalian orang-orang muda ini dibangkitkan untuk taat seperti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.